Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la rasula wa la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarga beliau, para sahabatnya serta orang-orang mukmin yang senantiasa mengikuti beliau sampai hari kiamat nantinya. Pada malam hari ini kita melanjutkan pembahasan dari tafsir surah Hud, dimulai dari ayat yang ke-9. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala in adzaqnal insana minna rahmatan thumma naza'naha min innahu laya'usun kafur. Wala in azaqnahu na'ma'a ba'da dharra'a massathu layaqulanna dhahaba as-sayyi'atu 'anni innahu lafarihun fakhur. Illa alladziina sabaru wa 'amilus shalihati ulaika lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Allah SWT menyebutkan dalam ayat yang ke-9 sampai 11 dari surah Hud. Allah SWT dalam ayat yang mulia ini menceritakan atau memberitakan kepada kita tentang watak atau tabiat dari manusia. Allah SWT mengatakan, wala in adzaqnal insana minna rahmah. Dan jika kami rasakan kepada manusia, kami berikan kepada manusia itu rahmat, nikmat dari kami, tsumma naza'naha, kemudian kami cabut nikmat tersebut, tsumma naza'naha minhu, kemudian kami cabut nikmat tersebut darinya, dari manusia tersebut, innahu laya'usun kafur, sungguh dia, manusia itu, menjadi orang yang berputus asa lagi kufur. Ini watak atau tabiat pertama manusia. Allah SWT katakan, jika diberikan kepadanya nikmat, diberikan kepada manusia kenikmatan, keluasan, kemudahan, kemudian dicabut kemudahan, kenikmatan tersebut, maka kemudian manusia tersebut menjadi orang yang berputus asa. Berputus asa dari nikmat Allah SWT, seolah-olah dia berada dalam kesusahan dan kesulitan yang tidak akan keluar dia darinya. Kemudian juga kafur, yaitu kufur terhadap nikmat yang sebelumnya dia rasakan. Sebaliknya, kata Allah SWT dalam ayat yang ke-10, wala in adzaqnahu na'ma ba'da dharra. Jika kami rasakan kepada dia, pada manusia tersebut, kami berikan kepadanya kenikmatan setelah kesulitan, setelah mudarat atau bencana ataupun musibah dan sebagainya, masathu, yang telah dia rasakan sebelumnya, la yaqulanna dhahaba as-sayyi'atu anni, maka dia akan mengatakan bahwasanya telah hilang dariku segala macam kesusahan, kesulitan.
Innahu lafarihun fakhur. Sungguh dia menjadi orang yang bergembira ria, bersenang-senang, fakhur dan sombong. Maka ini dua sifat atau dua keadaan, di mana keadaan yang pertama Allah ceritakan manusia ketika dia diberikan oleh Allah SWT nikmat, kemudahan, kemudian dicabut nikmat tersebut, diambil darinya, dia jadi orang yang putus asa, jadi orang yang kufur terhadap nikmat, seolah-olah dia orang yang selalu dalam keadaan susah, atau dia mungkin orang yang paling susah, dan dia seolah-olah tidak pernah merasakan nikmat, padahal sebelumnya dia dalam keadaan diberikan kemudahan dan nikmat oleh Allah SWT. Sebaliknya, ketika dia mendapatkan kemudahan, kenikmatan setelah sebelumnya susah, setelah sebelumnya ada musibah dan sebagainya, maka dia mengatakan bahwasanya seluruh kesusahan itu sudah hilang dariku, kemudian dia bergembira dan sampai kepada kesombongan dan bangga bahwasanya ini semua sudah hilang, seolah-olah dia akan merasakan kenikmatan itu selamanya. Ini watak atau tabiat manusia secara umum. Kemudian dalam ayat yang ke-11 Allah SWT memberikan pengecualian, illal ladzina sabaru, kecuali orang-orang yang sabar. Wa amilus shalihat, dan dia senantiasa beramal saleh. Ulaika lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Mereka itu, bagi mereka maghfirah, ampunan Allah SWT, dan pahala yang besar. Maka dalam ayat ini Allah SWT mengecualikan hamba-hamba Allah SWT yang beriman. Adapun orang yang tidak beriman, maka dia akan memiliki sifat yang seperti tadi, yang ketika diberikan nikmat, kemudian dicabut, kemudian dia berputus asa, yang dia merasakan tidak akan mungkin keluar dari kesusahan tersebut. Kalau dia sebelumnya susah, kemudian diberikan kenikmatan, dia berbangga, bergembira, seolah-olah kenikmatan itu akan ada selamanya bersama dia. Itulah tabiat manusia. Kecuali kata Allah SWT, orang-orang yang sabar. Yaitu kata Imam Ibnu Katsir, yaitu sabar ketika mendapatkan kesulitan. Dia senantiasa sabar ketika mendapatkan kesusahan. Wa amilus shalihat, diartikan, ditafsirkan oleh Imam Ibnu Katsir, yaitu senantiasa dia beramal saleh ketika dalam keadaan senang. Ketika dalam keadaan susah, dalam keadaan sulit, dia bersabar. Ketika dalam keadaan senang, lapang, diberikan kemudahan oleh Allah SWT, dia senantiasa beramal soleh. Dan ini lawan dari sifat yang tadi, di mana orang yang tadi, kebanyakan manusia atau orang-orang yang tidak beriman kepada Allah SWT, ketika dia mendapatkan kesusahan, kesulitan, dia putus asa, seolah-olah dia akan senantiasa berada dalam kesulitan tersebut. Tidak akan ada kemudahan setelah kesulitan. Akhirnya dia berputus asa. Mungkin dia melakukan hal-hal yang bertentangan dengan syariat, mengakhiri hidupnya dengan cara yang tidak dibenarkan. Itu adalah orang, tentunya orang yang tidak beriman. Adapun orang yang beriman bersabar ketika menghadapi kesulitan, karena
Tidak mungkin seorang selamanya berada dalam keadaan sulit, dalam keadaan susah. Dan keadaan yang kedua, kebalikan. Ketika seseorang mendapatkan nikmat dari Allah SWT setelah sebelumnya susah, adapun orang yang tidak beriman, dia berbangga. Soalnya nikmat itu akan senantiasa ada pada dirinya. Dan mungkin dia sombong, lupa diri dan lupa daratan. Kecuali orang yang beriman, yang dia senantiasa beramal soleh. Beramal soleh ketika dalam keadaan lapang. Itu sifat orang beriman. Ketika dalam keadaan lapang, senantiasa dia menjaga amalan. Sebab itu adalah keadaan yang rentan untuk seseorang lupa diri atau lalai dari nikmat Allah, dari beribadah kepada Allah SWT. Karena dia berada dalam posisi diberikan nikmat. Kalau seseorang beribadah kuat ketika dalam keadaan susah, itu wajar. Karena dalam keadaan susah dia berdoa kepada Allah, bermunajat kepada Allah, meminta kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah, banyak sholat, sering datang ke masjid. Ketika dalam keadaan susah, itu memang seharusnya. Mau kemana lagi? Ketika dalam keadaan susah, datang kepada Allah, datang ke masjid. Itu boleh dikatakan itu memang seharusnya. Tapi seseorang yang senantiasa bisa menjaga amalannya, senantiasa dia beribadah kepada Allah SWT dalam keadaan senang, dalam keadaan lapang, itu adalah godaannya sangat besar. Tantangannya lebih berat. Dia memiliki kelapangan harta dan sebagainya. Yang kebanyakan manusia berfoya-foya, lalai dari beribadah kepada Allah, tapi tidak dia. Wa amilus shalihat, senantiasa menjaga nikmat, menjaga amal soleh ketika dalam keadaan senang. Itu adalah sebuah ujian, tantangan yang kebanyakan manusia ketika mendapatkan nikmat lupa diri, lalai. Tadinya ketika susah sering datang ke masjid, ketika senang tidak pernah ke masjid lagi. Ketika dalam keadaan sulit masih sempat dia berinfak. Ketika dalam keadaan senang justru dia menjadi bakhil. Semakin banyak hartanya justru dia tidak mau berinfak. Kenapa? Itu adalah godaan. Maka ini adalah orang yang dikecualikan oleh Allah SWT. Yang dia bisa mengkondisikan dirinya melawan hawa nafsunya ketika menghadapi dua keadaan dalam kehidupan yang kita semua pasti menghadapi itu. Pasti kita suatu saat dalam keadaan susah, dalam keadaan sempit, dalam keadaan ada musibah, penyakit dan sebagainya. Bagaimana menyikapinya? Bersabar. Tidak boleh berputus asa dari rahmat Allah. Senantiasa berharap kepada Allah kelapangan. Senantiasa husnudzon kepada Allah. Sebaliknya juga pasti akan ada datang kepada kita keadaan lapang, keadaan senang, mudah. Itu adalah juga tidak kalah berat ujiannya. Agar kita bersikap senantiasa beramal soleh, bersyukur atas nikmat tersebut dengan beramal, menjaga amal. Cara bersyukur adalah menjaga amalan tersebut. Allah SWT katakan ulaika lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Bagi mereka maghfirah yaitu ampunan, kata Imam Ibnu Katsir, yaitu ampunan ketika mereka bersabar ketika dalam keadaan susah. Ketika mereka susah, mereka bersabar. Maka Allah SWT ampuni dosa mereka.
Wa ajrun kabir, dan bagi mereka pahala yang besar ketika mereka senantiasa beribadah, menjaga amalan dalam keadaan lapang. Makanya Al-Imam Ibnul Qayyim itu punya kitab sendiri namanya Muddatus Sabirin wa Dzakiratus Syakirin, di mana beliau bercerita tentang mana yang lebih utama, orang miskin yang sabar atau orang kaya yang bersyukur. Ya, ketika kita susah, ya bersabar. Itulah yang harus kita lakukan. Ketika kita dalam keadaan lapang, jaga amalan. Jangan lalai. Allah katakan, ulaika lahum maghfirah. Bagi mereka, ampunan Allah SWT. Ketika mereka dalam keadaan susah, mereka bersabar. Allah berikan kepada mereka ampunan. Wa ajrun kabir, dan Allah SWT berikan pahala yang besar bagi orang yang dia mampu menjaga amalannya, imannya ketika dia lapang. Bagi mereka pahala yang besar. Kenapa? Godaan ketika itu sangat besar, sangat berat. Dalam ayat yang lain Allah SWT menjelaskan, yang juga Allah SWT menjelaskan tabiat kita manusia, tabiat asli, watak asli manusia itu disebutkan oleh Allah dalam surah Al-Ma'arij misalnya. Ayat yang ke-19 sampai 22 Allah SWT kata, innal insana khuliqa halu'a idza massahu syarru jazu'a wa idza massahu khairu manu'a illal musallin alladzina hum 'ala salatihim daimun. Itu Allah SWT katakan, sesungguhnya manusia itu diciptakan oleh Allah SWT halu'a. Halu'a itu artinya berkeluh kesah, senantiasa berkeluh kesah. Berkeluh kesah bagaimana? Allah lanjutkan, idza massahu syarru jazu'a. Kalau dia ditimpa kesusahan, kesulitan, jazu'a, yaitu takut atau mungkin sampai kepada su'udzon, berburuk sangka, na'udzubillah, kepada Allah SWT. Ketika didatangkan atau diberi cobaan oleh Allah SWT kesusahan, dia ya berkeluh kesah atau dia merasa takut, merasa atau menyimpan su'udzon kepada Allah atau berburuk sangka kepada Allah SWT. Kenapa ini diberikan kepada saya dan sebagainya. Sebaliknya, wa idza massahul khairu manu'a. Kalau diberikan kebaikan al-khair maksudnya kelapangan harta, manu'a, dia menjadi orang yang manu'a, yang enggan berbagi. Manu'a artinya dia bakhil. Dia pegang harta itu erat-erat. Manu, dia tahan harta tersebut, enggak mau dia berbagi. Begitu manusia, itu wataknya. Tapi Allah SWT memberikan di sini apa? Pengecualian. Siapa yang bisa melepaskan dirinya dari watak ini? Ketika dalam keadaan susah berkeluh kesah, su'udzon, ketika dia dalam keadaan lapang diberikan kemudahan oleh Allah SWT, dia bakhil. Siapa yang bisa melepaskan sifat ini? Yang menjauhkan sifat ini dari dirinya, Allah SWT kata illal musallin, kecuali orang yang salat. Maka orang yang senantiasa menjaga salat, Allah SWT sendiri menyebutkan di sini bahwasanya salat memberikan pengaruh yang sangat besar terhadap apa? Sifat kepribadian. Illal musallin, kecuali orang yang salat, alladzina hum ala salatihim daimun. Artinya adalah orang yang senantiasa menjaga salatnya. Maka salah satu faedah yang sangat besar, seorang muslim dia menjaga salatnya yang 5 waktu. Dia jaga apanya? Pertama, waktu. Dia jaga waktu salat, dikerjakan di awal waktu, berjamaah di masjid. Dia jaga
pelaksanaan sholatnya, bagaimana dia penuhi rukun syaratnya, dia jaga khusyuknya. Semakin tinggi penjagaan itu, semakin dia bisa melepaskan diri dari tabiat utama manusia. Semakin berkurang dia menjaga sholatnya, semakin dia dekat dengan tabiat utamanya. Maka orang yang sholat senantiasa, orang yang menjaga sholatnya, itu orang yang jauh dari berkeluh kesah. Ini menunjukkan bahwasanya sholat memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap kepribadian seseorang. Tentunya dalam hal ini bagaimana dia mulai dari menjaga sholatnya, mulai dari apa? Menjaga waktu. Illal musallin alladzina hum ala salatihim daimun. Senantiasa dia sholat. Maka dia jaga waktunya, dia jaga tata cara pelaksananya, dia jaga bagaimana khusyuknya. Makanya Rasulullah SAW adalah orang yang paling jauh dari sifat manusia tadi yang sering berkeluh kesah. Kenapa? Karena beliau orang yang paling menjaga sholat. Dan Nabi SAW kata Aisyah, "Idza hazabahu amrun laja'a ila shalah aw shalla." Kata Aisyah, Rasulullah SAW jika datang kepada beliau suatu perkara, suatu urusan yang penting, yang pelik, yang susah, yang sulit, maka beliau sholat. Maka sholat itu solusi memecahkan masalah. Kenapa? Karena ketika sholat seorang berdoa kepada Allah, bermunajat kepada Allah, meminta kepada Allah. Maka ini rahasia sholat. Bagaimana kita bisa melepaskan diri kita dari tabiat watak asli manusia, watak asli kita sendiri yang Allah SWT sebutkan di sini dalam ayat, manusia diciptakan berkeluh kesah. Allah sendiri yang bilang, memang kita diciptakan berkeluh kesah. Kalau dapat kesulitan, kita menjadi orang yang berputus asa, berburuk sangka. Ketika mendapatkan kebaikan, kita orang yang menjadi orang yang bakhil, pelit, tidak bersyukur, kufur nikmat. Bagaimana cara melepaskan sifat ini? Salah satunya dengan sholat, yaitu dengan menjaga sholat kita. Bagaimana kita hendaknya memperbaiki kualitas sholat. Perlu kita tingkatkan kualitas sholat kita. Supaya apa? Seorang ketika dia bagus sholatnya, maka bagus amalannya yang lain. Amalan yang lain mengikut. Maka seorang dilihat itu bagaimana sholatnya. Makanya Allah SWT menyuruh kita sholat 5 kali sehari semalam, agar kita senantiasa memperbaiki sholat itu. Dan semakin bagus seseorang sholatnya, semakin baik dirinya. Dia bisa menjaga dirinya. Dan amalan yang lain akan mengikut. Tapi kalau seorang sholatnya nggak bagus, sholatnya kadang sholat, kadang tidak, atau dia kadang sholatnya tidak tepat waktu, atau dia terlambat, atau dia tidak tumanina dalam sholatnya, cepat, tidak memperhatikan bacaan ataupun gerakan sholatnya, maka yang lain pun juga begitu. Yang lain akan ikut. Bagaimana dia bisa menjadi orang yang baik kalau sholatnya tidak baik? Maka ini pentingnya kita memperbaiki sholat. Bagaimana sholat itu? Ketika kita memperbaiki sholat kita, maka Allah SWT memperbaiki hati kita dan juga perbuatan kita. Kemudian Allah SWT mengatakan dalam ayat selanjutnya, fala'allaka tarikum ba'da ma yuha ilaik wa dha'ikum bihi sadruka ay yaqulu laula unzila alaihi kanzun aw jaa'a ma'ahu malak innama anta nadhir.
Wallahu ala kulli syai'in wakil. Allah SWT mengatakan dalam ayat ini, di mana ayat ini Allah SWT menghibur Nabi SAW. Di mana Allah mengatakan, bisa jadi engkau wahai Muhammad, kata Allah, meninggalkan sebagian apa yang telah diwahyukan kepadamu. Dan bisa jadi juga hatimu menjadi sempit terhadap perkataan yang mereka ucapkan, yaitu perkataan siapa? Orang-orang kafir Quraisy. Tentunya ini kita sudah sebutkan di awal bahwasanya surat ini surah Hud, surah Makkiyah yang turun di Mekah sebelum Nabi hijrah. Di mana orang-orang kafir Quraisy mereka mengatakan apa? Ya, mencela Nabi, menghina Nabi. Termasuk mereka mengatakan bahwasanya Al-Qur'an ini adalah buatan Muhammad. Ini berat bagi Nabi perkataan itu. Maka Allah SWT mengatakan dalam ayat ini, Allah SWT menyebutkan untuk Allah SWT menghibur Nabi. Bisa jadi engkau wahai Muhammad itu meninggalkan sebagian apa yang diwahyukan kepadamu untuk tidak disampaikan atau tidak dibacakan di hadapan orang kafir Quraisy. Kenapa? Berat. Kalau dibacakan itu mereka justru menambah mengolok-olok. Wadha'ikum bihi sadruk, dan menjadi sempit dadamu ketika mendengar olokan mereka, celaan mereka, hinaan mereka. Disebabkan apa? Ayyaqulu laula unzila alaihi kanzun aw jaa ma'ahu malak. Di mana mereka orang-orang kafir Quraisy mengatakan kalau Al-Qur'an itu benar datang dari Allah, bukan buatannya Muhammad, pasti apa? Allah SWT turunkan bersama Nabi kanzun, harta, perbendaharaan, harta yang banyak. Allah pasti kasih dia Muhammad itu harta yang banyak. Kalau memang benar itu Al-Quran dari Allah. Au ja'a ma'ahu malak, atau Allah turunkan bersama Nabi malaikat. Allah SWT katakan innama anta nadhir. Yaitu Allah SWT katakan, ketahuilah wahai Muhammad, Anda hanya sebagai seorang pemberi peringatan. Wallahu ala kulli syai'in wakil, dan Allah SWT yang menjaga segala urusan. Allah SWT mengatakan dalam ayat ini, seolah-olah Allah mengatakan apa? Tidak usah didengarkan itu perkataan ocehan orang-orang kafir Quraisy. Mereka mengatakan Al-Quran ini bukan dari Allah, ini cuman buatan engkau. Biarkan aja. Kamu hanya sebagai pemberi peringatan. Sampaikan semua. Jadi Allah SWT ingin sampaikan seluruh apa yang diwahyukan. Dan tidak perlu merasa sempit hati atau berkecil hati atau bersedih terhadap apa yang mereka ucapkan atau apa yang mereka cela ataupun hinakan. Biarkan saja. Kenapa? Wallahu ala kulli syai'in wakil. Karena Allah SWT yang menjaga segala sesuatu. Ya, termasuk dirimu sendiri, yaitu Muhammad. Maksudnya kata Allah SWT. Itu yang Allah SWT menjaga dirimu, menjaga Al-Quran, menjaga semua, menjaga Islam ini. Tugasmu adalah hanya sekedar menyampaikan. Itu kata Allah SWT. Allah SWT kata am yaqulu naftara. Bahkan orang-orang kafir Quraisy mengatakan apa? Al-Quran itu hanya buatan mereka, buatan Muhammad saja. Am yaqulu naftara. Mereka mengatakan Muhammad hanya mengada-ada saja. Itu artinya. Bahkan Muhammad itu hanya mengada-ngada saja. Ketika menyampaikan Al-Quran itu hanya dongeng saja. Dalam ayat yang lain disebutkan asatirul awwalin, Al-Quran itu hanya dongeng masa lalu. Itu hanya buatan Muhammad saja. Allah SWT katakan, "Qul fa'tu bi asyri suwarin mithlihi muftarayatin." Katakan wahai Muhammad, katakan kepada mereka, datangkanlah 10 surat yang semisal dengan Al-Quran. Maka ini adalah sebuah tantangan dari Allah SWT. Ya, Allah SWT menantang orang-orang kafir Quraisy di zaman itu
dan tantangan itu masih ada dan masih berlaku sampai hari ini dan sampai hari kiamat. Datangkan 10 surat yang semisal dengan Al-Quran. Dalam surat sebelumnya itu surah Yunus, Allah katakan apa? Fa'tu bi suratin mithlihi. Datangkan satu surah, juga Allah sebutkan itu dalam surah Al-Baqarah, awal surah Al-Baqarah. Datangkan satu surah. Dalam surah Hud Allah katakan datangkan 10 surah yang semisal dengan Al-Quran. 10 surah ataupun satu surah mereka nggak bisa. Allah SWT menurunkan Al-Quran di zaman yang ketika itu orang-orang kafir Quraisy mencapai puncak sastra. Ya, sastra Arab puncaknya di zaman jahiliyah. Di mana mereka itu memiliki pasar yang di situ mereka pasar itu bukan jualan. Kalau kita kan cuma tahu yang disebut pasar berarti pasti tempat jualan, tapi di situ enggak. Ada suatu pasar di zaman jahiliyah itu bukan tempat jualan, tapi tempat beradu syair. Kalau bahasa kita berbalas pantun dan puisi. Para pujangga sastrawan berkumpul di situ. Coba adu puisi, adu pantun. Itu nggak ada di zaman kita. Itu pasar khusus. Kenapa ada itu? Karena orang-orang jahiliyah di zaman dahulu mencapai puncak sastra Arab di zaman mereka. Mereka adalah para pujangga Arab. Mereka berbicara dengan fasih. Sastra ketika itu sangat tinggi. Syair mereka sangat hebat ketika itu. Syair atau puisi lah bahasa kita. Mereka berbicara dengan puisi, bahasanya puitis. Puisi itu bukan gampang bikinnya. Coba kalau Anda bikin puisi, mungkin berenung 3 hari 3 malam dulu. Baru bisa bikin pantun atau apa. Kenapa? Bahasa kita enggak bagus. Pantun bahasa Indonesia saja coba bikin. Atau pantun kita zaman kita apa? Banyak yang enggak nyambung. Enggak ada rasanya, bahasanya rendah. Orang yang dia bahasanya tinggi, Bapak, puisinya bagus. Itu bahasanya tinggi, perasaannya halus. Maka orang-orang kafir Quraisy di zaman itu mereka adalah orang yang ahli bahasa. Para pujangga ketika itu berbicara dengan puisi, dengan syair. Kita bisa bayangkan ada pasar puisi, pasar syair. Hanya ada di zaman itu waktu itu. Allah SWT menantang, kalian kan ahli puisi, ahli sastra. Datangkan semisal dengan Al-Quran. Maka Allah SWT menurunkan Al-Quran ketika puncaknya zaman sastra ketika itu mencapai puncak-puncaknya. Sebagaimana Allah SWT mengutus Nabi Isa di zaman yang ketika itu puncak kedokteran. Allah berikan kepada beliau mukjizat yang lebih hebat dari kedokteran di zaman itu. Yang bisa menyembuhkan penyakit buta, lepra, kemudian bisa menghidupkan orang mati. Kalah semua dokter. Begitu juga Al-Quran. Allah turunkan Al-Quran di zaman ketika itu apa? Sastra Arab mencapai puncak. Tapi mereka enggak mampu. Dan sampai hari ini, apalagi hari ini, yang bahasanya enggak sebagus zaman dahulu. Maka orang dahulu lebih fasih daripada sekarang dalam berbicara bahasa Arab. Allah SWT katakan, datangkan 10 surah yang semisal dengan Al-Quran. Gak bisa mereka. Wad'u man istata'tum min dunillah in kuntum shadiqin. Dan panggil siapa saja, seru, ajak siapa saja yang kalian bisa ajak selain Allah dari kalangan manusia dan jin. Silakan berkumpul untuk apa? Membuat 10 surat ini. Silakan. Kata Allah SWT, in kuntum shadiqin. Jika kalian benar dalam tuduhan kalian. Kalau kalian mengaku atau kalian menuduh ini Al-Quran buatan Muhammad, coba datangkan. Ternyata mereka nggak bisa. Berarti nggak benar.
Dan tidak mungkin mereka bisa. Sejak zaman Al-Quran diturunkan sampai hari kiamat, tidak akan mungkin mereka bisa mendatangkan manusia ini satu surat saja, nggak mungkin. Kenapa? Al-Quran kalamullah, perkataan Allah. Sedangkan syair, sehebat-hebatnya syair, perkataan manusia. Pasti ada kekurangannya. Sehebat-hebatnya syair, itu perkataan manusia. Perkataan Allah dan perkataan manusia nggak mungkin sama. Al-Quran kalamullah, perkataan Allah. Nggak sama perkataan Allah dengan perkataan makhluk. Dan nggak mungkin, maka nggak mungkin bisa mendatangkan semisal Al-Quran. Makanya sifat Allah nggak sama dengan sifat makhluk. Ini harus kita pahami juga. Sebagian orang yang menyamakan sifat Allah dengan sifat makhluk, nggak mungkin sama. Allah SWT Maha Penyayang Rahim. Manusia juga punya sifat penyayang. Tidak sama penyayangnya Allah dengan penyayangnya manusia. Allah SWT memiliki sifat penyayang, manusia juga punya sifat penyayang, tapi tidak sama. Ini Al-Quran, perkataan Allah. Syair, perkataan manusia, tidak mungkin sama. Maka ini beda jauh. Bagaimana Al-Quran? Makanya Al-Quran adalah seluruh orang Arab di zaman dahulu, orang jahiliyah di zaman dahulu, mereka mengakui Al-Quran itu. Mereka hanya menuduh secara lisan saja, karena mereka tidak punya, sudah kalah, tidak mau mengakui. Maka katakan ini sihir, kata dia. Ini perkataannya Muhammad dan sebagainya. Tapi orang-orang yang ahli dalam syair, mereka mengakui bahwasanya Al-Quran ini bukan perkataan manusia. Yang sebagian mereka mengatakan, saya sudah mendengar syair, berbagai macam syair, tapi saya belum pernah mendengarkan Al-Quran ini. Perkataan seperti ini. Ya, kenapa? Karena ini perkataan Allah. Perkataan yang paling indah. Makanya kita mestinya sebagai umat Islam mempelajari Al-Quran. Yang dengan kita mempelajari Al-Quran, kita bisa mengetahui keindahan bahasa Al-Quran. Tentunya dengan kita mempelajari bahasa Arab, itu salah satunya. Seorang tidak mungkin bisa merasakan indahnya Al-Quran kalau dia tidak paham bahasa Arab. Nggak mungkin itu. Karena Al-Quran walaupun bagaimanapun diterjemahkan, bahkan ditafsirkan, nggak bisa menyerupai persis 100%, nggak mungkin. Nggak bisa diterjemahkan Al-Quran itu 100% mirip dengan ini, nggak ada. Karena bahasa Al-Quran, bahasa Arab tidak ada padanannya. Ada kata-kata yang tidak ada padanannya. Persamaannya 100% dengan bahasa Indonesia. Atau bahasa lainnya di dunia ini. Maka seorang tidak mungkin bisa merasakan lezatnya Al-Quran, indahnya Al-Quran dari sisi sastra bahasanya, kecuali dia paham bahasa Arab. Kecuali dia paham bahasa Arab. Kalau enggak, dia enggak bisa. Makanya kalau kita kadang mendengarkan orang baca Al-Quran, kalau kita enggak paham, kita biasa saja. Tapi padahal orang-orang, kita bisa dengar, kita bisa bayangkan Umar bin Khattab yang dia sangat, orang yang sangat keras kepada Nabi, mendengarkan Al-Quran dibacakan, masuk Islam, bergetar hati. Najasyi yang dia Nasrani, ketika dibacakan kepadanya surah Maryam, menangis dia. Baru pertama kali dia dengar Al-Quran itu, menangis. Dan dia yakin ini bukan perkataan manusia. Kenapa? Dia tahu bahasa. Umar bin Khattab dan selainnya, para sahabat yang mereka mendengarkan Al-Quran, yang mereka sendiri orang Arab, yang dia tahu bahasa. Ketika dia merasakan bahasa, mendengarkan Al-Quran, dia tahu, wah ini Al-Quran. Indahnya perkataan Al-Quran, perkataan Allah SWT, indahnya Al-Quran. Kemudian Allah SWT mengatakan, فَإِلَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا أُنْزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ وَأَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ.
Maka jika mereka tidak mampu memenuhi permintaan kalian tadi, yaitu apa? Yaitu ketika dikatakan datangkanlah semisal dengan Al-Quran, dan tidak mungkin mereka bisa mendatangkan. Fa'lamu, beritahukan kepada mereka, kata Allah SWT, annama unzila bi'ilmillah, bahwasanya Al-Quran ini diturunkan atas ilmu Allah SWT. Al-Quran ini berasal dari Allah. Al-Quran ini kalamullah, perkataan Allah SWT, diturunkan dengan ilmu Allah. Jika kalian tidak mampu mendatangkan Al-Quran atau yang semisal dengan Al-Quran 10 surat atau bahkan 1 surat, tidak mungkin kalian bisa mendatangkan yang semisal dengan itu. Ketahuilah atau beritahukan, kata Allah kepada Nabi, beritahukan kepada mereka, seluruh manusia dan jin dan seluruh makhluk, bahwasanya Al-Quran Allah SWT yang turunkan. Al-Quran kalamullah, perkataan Allah SWT yang Allah turunkan dengan ilmunya. Wa alla ilaha illahu, dan ketahuilah bahwasanya tidak ada yang berhak diibadahi kecuali hanya Allah. Ini intinya. Al-Quran ini kalamullah, perkataan Allah, dan tidak ada yang sama perkataan manusia yang dengan Al-Quran, dan tidak ada yang berhak diibadahi, disembah kecuali hanya Allah saja. Fahal antum muslimun, apakah kalian masuk Islam? Apakah kalian menerima? Apakah kalian menyerahkan diri kepada Allah? Fahal antum muslimun, tidakkah kalian masuk Islam? Tidakkah kalian menyerahkan diri kepada Allah? Tidakkah kalian tunduk dan patuh kepada Allah? Tidakkah kalian menyembah hanya kepada Allah saja? Itulah muslim. Maka ini Allah SWT menantang orang-orang kafir Quraisy, datangkan. Kalau kalian nggak bisa, ya sudah. Ketahuilah bahwasanya Al-Quran ini perkataan Allah, dan tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah. Maka tidakkah kalian masuk Islam? Tidakkah kalian mau tunduk dan patuh kepada Allah? Ini sebuah tentunya pertanyaan yang Allah berikan supaya mereka berpikir. Kalian tidak bisa mendatangkan Al-Quran yang semisal dengan Al-Quran. Tidakkah kalian mau tunduk dan patuh kepada Allah SWT yang menurunkan Al-Quran ini? Tapi tentunya tidak semua yang diberi hidayah oleh Allah SWT. Tidak semua orang yang mendengarkan Al-Quran itu yang beriman dengan Al-Quran. Nah, wallahu ta'ala, mungkin sampai di sini pembahasan kita pada malam ini. Kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.